jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, peringatan Santa Sisilia, perawan dan martir. Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam penciptaan, Engkau telah menetapkan kapan waktunya menanam dan menuai. Demikian juga waktu datangnya hari penghakiman telah dipastikan oleh-Mu. Kedatangan Kristus kedua kali di atas awan putih menandakan penghakiman-Mu telah tiba, karena buah keberdosaan manusia telah matang dan siap dituai. Penuaian ini memperlihatkan adanya pemisahan yang akan dilakukan oleh-Mu terhadap gandum dan ilalang. Jika gandum diibaratkan sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, maka ilalang diibaratkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Anak manusia diceritakan sedang menuai umatnya yang telah ditebus oleh darahnya. Malaikat lain diceritakan sedang menuai orang-orang anti-Kristus. Kilangan besar dilambangkan sebagai wadah penyiksaanmu bagi musuh-musuhnya. Semua kejahatan bangsa-bangsa diproses dalam penggilingan itu. Bapa, Bait Allah adalah tempat umat beragama berkumpul dan berdoa. Bait Allah merupakan tempat orang untuk berjumpa denganmu. Di gedung Bait Allah itu kami mengungkapkan iman. Bait Allah sebagai gedung yang megah memang diperlukan. Tetapi jika hanya bangunan fisik yang dipentingkan, Bait Allah itu hanya menjadi tempat perkumpulan biasa, bahkan justru menjadi pasar. Mengembalikan altar yang dijadikan pasar bukanlah tindakan mudah, bahkan mengandung resiko besar. Yesus yang adalah Bait Allah, yang hidup justru harus mengalami kematian. Pembaruan-pembaruan seringkali harus melalui resiko yang tidak mudah. Bapa, gereja juga perlu untuk terus membarui diri, mengevaluasi diri. Karena kenyamanan dan kemapanan, seringkali hal ini tidak mudah. Seringkali seorang pembaru harus mendapat penganiayaan dan penyiksaan terlebih dahulu. Disitulah kami sebagai orang Kristiani selalu ditantang untuk berani terbuka pada pemikiran orang lain atau tidak. Jika altar justru dijadikan pasar, seharusnya kami berani mengambil resiko apapun, juga jika resiko itu datang justru dari dalam lingkungan gereja sendiri. Karena iman, Yesus mengingatkan kami supaya tetap bertahan sampai kesudahan meski harus menghadapi banyak penderitaan. Syaratnya hanya satu, kami bertahan. Tidak melawan, tidak menghindar, tidak lari, tetapi bertahan. Bertahan dalam namanya, kami pasti akan diberi jalan. Bapa, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Sisilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami, para hamba-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.